Jokodok menangis di tepi comberan yang memercik-mercik akibat guyuran gerimis. Ada guntur menggelegar dan kilat bercabang di langit hitam yang memutih sepintas lalu. Guntur itu mengejutkan dan membuat air matanya mengalir deras. Seekor kucing mengintip dari balik pohon dan melihat sang kodok merebah di tanah. Dengan keempat kakinya, kucing itu melangkah pelan sambil melambaikan ekornya ke kiri kanan. Dan pada ujungnya ada bulu-bulu hitam. Ia melangkah dan membuat tanah basah itu berjejak cakar. Dan ketika sampai di sebelah Jokodok, ia merebahkan tubuhnya. Jokodok melihat si kucing sambil lalu, dan pandangannya kembali diluruskan ke comberan. Aku capek, Der. Si kucing tidak menyahut, tetapi salah satu kakinya diangkat dan mengelus-elus kepala Jokodok. Kau harus kuat, Dok. Selagi masih ada aku, tak usah khawatir. Jokodok memandang matanya yang bersinar-sinar dibias cahaya kunang-kunang yang berterbangan dan membuat bayang-bayang cahaya di atas comberan. Jokodok tidak begitu yakin kepadanya. Kau tampak ragu. Padahal aku tak pernah gagal. Malam ini kurus. Air mata Jokodok mengalir lebih deras dan mengangguk pelan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya masing-masing. Jokvader berlari dan sampai begitu cepat sebab ia merupakan kucing tercepat yang pernah ada. Sedangkan Jokodok sangat lambat, melompat dengan kedua kakinya, melewati ilalang dan rumput-rumput lembab, menyusuri pohon-pohon hingga sampai di sarangnya yang diterangi lampu-lampu putih dengan dinding yang dilapisi emas. Lantainya terbuat dari perak, jendela dengan daun berlian, dan ada sebuah lukisan anjing jantan yang dibingkai permata. Ada penghangat ruangan dan tempat tidur yang empuk dengan selimut-selimut sutra yang begitu halus. Padahal sebelum menjadi raja resmi ketujuh di hutan itu, ia tinggal di bawah jembatan parit yang gelap, dingin, lembab dan selalu dialiri air berbau amis dan busuk. Ia tinggal bersama sesama kodok yang hidup menderita dan kedinginan sebab sarang dan tempat mereka mencari makan dirampas oleh raja hutan yang berkuasa saat itu. Meskipun tidak pernah menjadi raja hutan, Jokvader adalah binatang yang sangat berpengaruh. Ia tidak perlu menjadi raja dan diakui kelompok binatang sebab ia menguasai sejumlah wilayah hutan, hasil rampasan sehingga selalu membuat raja tunduk. Lagi pula, ia adalah salah satu otak besar yang membuat Jokodok diangkat menjadi raja hutan ketujuh. Jokodok dipilih karena ia populer bagi kelompok binatang. Ia dulunya terkenal baik, ramah, dan rajin menyambangi sarang-sarang binatang. Selain itu, ia juga didukung sebagai binatang pejuang yang punya pandangan menyebalkan, memilih yang terbaik dari yang terburuk. Mereka yakin kebaikan Jokodok akan membawa kesejahteraan bagi kelompok binatang yang menderita. Dan setelah Jokodok menjadi raja hutan, sebagian dari binatang pejuang itu dan dulunya sering menyerukan lawan raja yang menindas, kini masuk dalam lingkaran Jokodok dengan pembenaran untuk mensejahterakan kelompok binatang. Kita harus memasuki lingkaran kekuasaan raja, lalu mengubahnya. Namun setelah memasukinya, mereka malah menjadi penindas baru dan tak bisa berbuat apa-apa, mengingat masih adanya binatang tua yang begitu kuat dan berpengaruh seperti Jokvader. Begitupun dengan Jokodok yang dulunya baik itu harus sungkem kepada Jokvader, dan kebaikan hatinya tak bisa dipakai selama menjadi raja. Jokodok telah bangun di pagi hari, dan ketika ia melompat-lompat menuju meja makan, ia mendapati Jokmader, seekor anjing betina besar dan hidangan sarapan hangat yang mengeluarkan aroma sedap dan uap yang merembes ke udara. Jokmader adalah raja hutan kelima, menggantikan Jogus yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Binatang. Konon katanya, Jokmader terlibat menjatuhkan Jogus dengan alasan ia gagal menjadi raja hutan keempat hanya karena ia binatang betina. Perlu diingat, kelompok binatang tidak punya pikiran.
sehingga mereka seringkali menganggap betina tidak setara dengan jantan, dan betina tidak layak dianggap memimpin. Kau telat pagi ini. Jok Mother mengaum pelan. Masalah apa yang mengganggumu? Gak ada kok, Kata Jok Kodok. aku hanya lapar. Ayo makan. Ketika makanan mereka hampir habis, ada ketukan di pintu. Ketika Jok Father dan seekor tikus besar muncul dari ambang pintu, Jok Mother menggonggong mereka. Tikus besar itu merupakan pengawal raja, dan meskipun ceroboh, ia cukup disayangi oleh Jok Father dan Jok Kodok. Beberapa tahun lalu, dengan sangat bodoh dan tidak elegan, ia menyuruh anak buahnya menyiram air lumpur kepada seekor petugas anti pencurian sampai buta, Wah, kalian telat. kata Jok Mother. Kalian datang setelah makanan sudah habis. Di jalan ada banyak makanan. Kata Jok Father. Kami makan dulu baru kesini. Jok Father kemudian menceritakan kalau pasukan rayap telah dikerahkan untuk memfitnah Bulan Emon, seekor beruang pelawak yang perlu dibungkam karena mengkritik Jok Kodok dan ikut-ikutan membela Nyovel, petugas anti pencurian yang disiram lumpur. Rayap-rayap terbaik dari keluarga Jakobus yang kita pelihara di dekat Sungai Deli. Salah satu dari rayap itu juga disuruh melaporkan Bulan Emon ke polisi binatang. Biar jerah dia. Meskipun tidak punya pikiran, mereka sebenarnya punya hati nurani. Sayangnya, hati nurani tak bisa dipakai selama berada di lingkaran Raja Hutan. Sesaat kemudian, Jok Father memandang tajam tikus besar itu. Jok Kodok dan Jok Mother ikut memandang si tikus besar, dan tak ada suara di ruangan itu. Sekali lagi kau buat kesalahan, patahkan ekormu. Jok Father mengeong keras. Kau kasih dimakan rayap-rayap itu. Si tikus tunduk dan tak menjawab apa-apa. Ketika terdengar ketukan di pintu, Jokuan, seekor anjing betina kecil, melangkah dari ambang pintu. Ada pita merah melilit lehernya dan gelang-gelang emas pada satu kakinya. Ia melangkah riang dan duduk bergabung dengan mereka. Serius amat ya, katanya. Ia adalah anak bungsu Jok Mother dan menjabat sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Binatang. Ada berita baik loh, kalian tak mau tahu? Aturan ombus-ombus udah aku sahkan. Oh iya? Mereka sangat bahagia mendengar kabar itu dan mulai menari-nari di sekitar ruangan. Ada gonggong, eongan, gemericit, derap-derap kaki yang melompat-lompat di ruangan itu. Dan di tengah-tengah kebahagiaan itu, ada air mengalir pada lukisan anjing jantan yang menggantung di dinding emas. Air itu mengalir begitu deras, mengaliri dinding hingga jatuh ke lantai perak. Di luar, langit berubah menghitam dan awan-awan hitam bergerak menutupi sisa garis-garis cahaya hingga seluruhnya tertutup dan gelap. Hujan deras menggempur bumi dan kilat-kilat bercabang hilang timbul di penjuru langit, memancarkan sinar cahaya putih yang merembes ke seluruh tempat sebelum disabuk kembali oleh kegelapan. Mata anjing jantan pada lukisan itu semakin lebar dan hitam, sehingga lukisan itu membentuk lubang dan menjadi mata air yang menyemprot begitu deras. Air itu berubah warna menjadi keruh kecoklatan dan semakin lama perlahan-lahan menjadi memerah pekat dan mengeluarkan bau amis dan menusuk. Mereka dikutuk. Ketika sampai di akhir dongeng, aku bertanya kepada ibu, kutukan apa, Bu? Siapa anjing jantan itu? Anjing jantan itu ialah Jokorno, Raja Hutan pertama, ayah Jok Mother. Ia salah satu pahlawan binatang yang berhasil mengusir binatang-binatang pendatang yang menguasai hutan mereka ratusan tahun. Ketika diangkat menjadi raja pertama, ia selalu bekerja demi kepentingan kelompok binatang. Lalu kutukan itu, Jokorno pada suatu hari berpidato di hadapan kelompok binatang. Jangan pernah mengaku anakku kalau tidak berpihak kepada kelompok binatang, dan terkutuklah mereka yang menindas sesama binatang. Aturan itu, tanyaku. Ibu mengelus kepalaku dan berdiri. Ia melangkah ke ambang pintu. Sebuah aturan yang akan mengubah nasib kelompok binatang. Setiap binatang harus menyerahkan tempat tinggalnya
apabila diinginkan oleh raja dan teman-temannya. Ibu menarik gagang pintu. Tidurlah. Selamat malam. Iya, Bu.